Halo teman-teman sekalian, selamat datang di Movie Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja di sana ya. Sebelum ke filmnya, saya ingin berterima kasih dulu sebanyak-banyaknya untuk kalian yang selalu mampir ke channel ini. Kali ini kita akan nge-review sebuah film yang agak ngeri-ngeri sedap juga guys. Yang menonjol dari film ini adalah pemerannya, yaitu Jisoo Blackpink. Omong-omong tentang Blackpink, karena Mimin juga suka musik, kalau kita dengerin Blackpink itu kayak gimana ya? Bagus sih menurut Mimin. Musiknya itu mengalun dengan simple, but very international gitu deh guys. Coba kalian dengerin sendiri deh. Jadi mau kita orang Konoha, Malaysia, Zimbabwe, Swiss, Netherlands, USA, kalau dengar Blackpink itu enak di telinga. Mungkin karena easy listening. Bukan hanya itu, anak SD nyanyinya Blackpink, SMA juga, kuliah juga, orang-orang yang udah dewasa juga masih suka Blackpink. Musiknya memang mudah dicerna walau kagak tahu ngomong apa, dan mereka memulai latihan mereka kagak main-main guys. Ada yang umur 16 tahun, ada yang 14. Wow banget. Mimin pikir-pikir umur 14, Mimin mikirin apa ya? Kerjaan kagak mungkin. Mikirin aqua galon habis di kosan pun belum. Yuk kita ke filmnya. Halo guys, Dorian di sini. Di awal cerita kita melihat markas militer tempat para tentara ditugaskan sangat berbeda dari markas yang lain. Markas itu sebenarnya berada di atas atap salah satu hotel terbesar, tepat di tengah kawasan perumahan mewah. Mimin jadi bertanya-tanya, kenapa tentara dikirim untuk tinggal di atas hotel? Sejujurnya, Mimin tidak tahu, karena Mimin belum pernah ikut militer. Kalau ada dari kalian yang tahu, tolong tinggalkan komentar di kolom komentar. Lalu kita melihat seorang perwira militer bernama Lee Jae-yoon yang sedang bersiap untuk mengembalikan perlengkapannya karena ia akan meninggalkan militer dan kembali ke kehidupan normalnya. Ia hampir tidak percaya bahwa akhirnya ia akan pulang. Sementara para tentara lainnya, baik yang lama maupun yang baru, merasa iri karena ia akhirnya menyelesaikan masa tugasnya. Lalu ia berjalan keluar dengan penuh energi dan antusiasme menuju rumah. Di perjalanan ia melihat pacarnya, Blackpink on your area, yaitu Jisoo. Namun semakin ia mendekat, semakin menjauh gadis itu terlihat. Ia berlari untuk memeluknya, namun baru menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Kenyataannya, ia masih berada di awal masa dinas militernya. Ia terbangun oleh suara Komandan Hang yang memintanya untuk mengecilkan suara agar tidak membangunkan tentara yang lain. Jae-yoon kemudian membangunkan rekannya, karena sekarang adalah giliran mereka berjaga. Komandan Hang bergabung bersama mereka dan mendapati bahwa Swansea sedang bermimpi tentang rudal dan bom yang jatuh menimpa mereka. Sang komandan mendengarkan mimpinya sambil tertawa. Hingga Swansea terbangun dengan kaget. Ia cepat-cepat berpakaian dan bergabung dengan Jae-yoon untuk bertugas jaga. Meskipun keduanya sangat lelah hingga hampir tertidur, melihat kesempatan itu, Jae-yoon menyelinap ke ruang pengawasan dan menelepon pacarnya. Namun Jisoo sedang tertidur karena kelelahan. Ibunya membangunkannya dengan marah dan berkata untuk menyuruh idiot yang dia pacari itu agar tidak menelepon tengah malam begini. Jisoo menjawab telepon dengan suara yang mengantuk. Tetapi Jae-yoon sudah frustrasi karena merasa diabaikan sepanjang hari dan dibiarkan untuk menunggu. Tetetetowet, tetetetetowet. Anjay! Jisoo mencoba menjelaskan bahwa ia bergadang minum dengan manajernya dan bahkan mengantarkannya pulang. Namun ini justru membuat Jae-yoon semakin marah. Ia berkata bahwa Jisoo seharusnya lebih peduli kepadanya, tetapi Jisoo terlalu lelah untuk berdebat dan langsung menutup teleponnya. Komandan Hang yang ternyata menguping sepanjang waktu langsung memarahi Jae-yoon. Itu karena kedua-duanya tidak bertugas dengan baik. Yang satu menyelinap untuk menelepon pacarnya, yang satu lagi hampir tidur saat bertugas. Keesokan harinya perwira tinggi mengunjungi markas untuk inspeksi. Atasan mereka memperingatkan bahwa mereka akan diuji tentang latihan yang telah mereka pelajari. Jika mereka gagal, mereka akan mendapat masalah besar karena si komandan sedang berkunjung. Namun saat inspeksi dimulai, terlihat jelas bahwa pikiran Jae-yoon melayang entah kemana, dan Swansea hampir tertidur saat berdiri. Sebagai hukuman, ia memerintahkan mereka untuk berlari 20 kali keliling lapangan.
Sementara itu Jisoo bangun di pagi hari. Tentu saja ia terlambat bangun dan buru-buru keluar rumah karena terlambat kerja. Pacarnya terus menelepon tetapi ia terlalu sibuk untuk menjawabnya. Di sisi lain ia bertemu dengan manajernya yaitu Jin dan mereka berbicara dengan hangat. Ia bercanda mengatakan bahwa jika Jisoo ingin berterima kasih, ia harus mentraktirnya makan siang. Karena masalah sopan santun, Jisoo menyetujuinya. Tetapi Jin menganggap ucapan itu sebagai sesuatu yang serius dan dia bersikeras untuk mengajaknya sekarang juga. Ini membuat Jisoo berada dalam posisi yang canggung. Temannya yang menyadari interaksi tersebut langsung tahu bahwa Jin benar-benar punya perasaan kepada Jisoo. Tiba-tiba alarm darurat berbunyi di markas militer. Sudah waktunya untuk latihan militer. Jae-yoon tidak punya pilihan lain, lalu dia pun menghentikan segalanya dan ikut serta. Latihan dimulai dengan lancar. Sang komandan terkesan dengan bagaimana para tentara bekerja sama dan saling membantu. Fase pertama berhasil diselesaikan dengan baik, lalu mereka melanjutkan ke bagian kedua yang melibatkan penanganan peluncur misil terbaru. Sialnya dua tentara yang bertugas membawa peluncur tersebut tak lain adalah Jae-yoon dan Swansea. Salah satu dari mereka terpleset, membuat mereka berdua terjatuh dan peluncurnya pun terhempas. Lalu Swansea mencoba mencairkan suasana dengan bercanda bahwa kalau ini pertempuran sungguhan, sekarang mereka semua sudah pasti mati. Komandan yang murka langsung membentak dan berkata bahwa mereka semua sudah pasti mati kalau harus mengandalkan orang-orang bodoh seperti Jae-yoon dan Swansea. Hang pada saat itu mencoba membela mereka, menjelaskan bahwa Jae-yoon dan Swansea lebih tua dari para rekrutan lainnya. Jadi mereka kesulitan beradaptasi dengan kehidupan militer. Tapi sang komandan bersikeras ingin mendorong mereka sampai batas kemampuan mereka. Ia menyalahkan seluruh regu atas kesalahan tersebut dan memerintahkan mereka untuk turun ke lantai dasar. Lalu ia mengunci lift dan menyuruh mereka naik kembali hingga ke lantai 75 lewat tangga. Saat mereka mendaki, perbedaan antara sisi markas militer yang ada di atap hotel dengan bagian VIP yang mewah menjadi sangat jelas. Sebagai hukuman pertama, ia menyita semua ponsel para tentara. Tepat saat itu Jisoo akhirnya punya waktu dan mengirim pesan teks kepada Jae-yoon, menjelaskan semua yang terjadi malam sebelumnya. Tapi tepat ketika pesan itu dikirim, Jae-yoon menyerahkan ponselnya dan tidak sempat membacanya. Tak lama kemudian seorang tentara dari bagian dapur memanggil sukarelawan untuk membantu dan Jae-yoon dipilih. Karena lift di sisi timur rusak, mereka harus turun beberapa lantai dan menyeberang melewati hotel untuk mencapai lift di sisi barat dan mereka masuk ke lobi hotel. Di sana mereka dihentikan oleh seorang resepsionis bernama Choi Seulgi. Dia jelas tidak menyukai mereka lalu menegurnya bahwa mereka seharusnya tidak berada di sini. Bahkan jika lift mereka rusak, mereka harus melaporkannya ke komandan mereka. Kehadiran tentara di VIP merusak reputasi hotel tersebut. Para tentara menyadari bahwa atasan mereka yang bernama Han juga berada dekat situ. Mereka pun langsung melarikan diri menuju dapur. Di dapur mereka bertemu dengan Koki Paolo, satu-satunya orang yang benar-benar menyukai para tentara. Asistennya bernama Bonnie juga berhati baik dan diam-diam Bonnie membiarkan Jae-yoon menggunakan ponselnya untuk menelepon saat itu Jisoo sedang makan siang bersama rekan kerjanya. Tapi bukannya percakapan yang hangat, yang terjadi justru pertengkaran. Ia memarahinya karena keluar malam hari dan minum bersama manajernya. Lalu menuduhnya sudah tidak peduli lagi kepadanya. Ia bahkan tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan sebelum menutup teleponnya dengan marah. Jisoo kembali ke meja rekan-rekannya dan langsung diledek. Salah satu dari mereka bertanya apakah dia serius akan menunggu Jae-yoon. Teman-teman mengingatkannya bahwa dia sudah 27 tahun dan kebanyakan perempuan seusianya sudah menikah. Jisoo saat itu hanya duduk terdiam, mulai menyadari bahwa mungkin mereka ada benarnya. Malam itu Swansea berhasil menyelinap dan mengambil kembali ponsel Jae-yoon dari asisten komandan dengan berpura-pura bahwa ia perlu mengecek kabar anaknya yang sedang sakit.
Jaehyun berterima kasih kepadanya dan langsung menelepon Jisoo. Sementara itu Jisoo akhirnya pulang setelah hari kerja yang panjang dan melelahkan. Begitu ia masuk rumah, ibunya mencibir. Berkata apakah dia sudah mengatakan kepada babi yang dia pacari itu bahwa jangan menelepon tengah malam lagi. Jisoo saat itu sudah benar-benar lelah. Semua orang di sekelilingnya terus mendorongnya untuk membenci Jaehyun. Tapi sesekali ia menatap foto Jaehyun dan merasa sakit hati karena ia tidak ada bersama. Akhirnya ia mengangkat telepon dari Jaehyun. Begitu tersambung, Jaehyun langsung meminta maaf mengatakan bahwa ia sudah membaca pesan dari Jisoo dan menyesal karena telah membentaknya. Ia mengaku bahwa ia merasa cemburu karena ia sangat peduli kepadanya dan ingin Jisoo lebih mempertimbangkan perasaannya dengan cara menjawab panggilannya. Namun Jisoo yang merasa sesak karena semua tekanan sejak Jaehyun menjalani wajib militer mengatakan bahwa mereka perlu beristirahat sejenak. Jaehyun terkejut, ia tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Jisoo menjelaskan bahwa saat Jaehyun mendaftar wajib militer, ia tidak memberinya kepastian apapun. Ia tidak pernah berjanji akan menikahinya, bahkan tidak pernah memintanya untuk menunggu. Ia mengingatkan bahwa usianya sudah 27 tahun dan ia tidak bisa terus menunggu. Jaehyun saat itu terdiam. Sebelum ia bisa memproses semuanya, komandannya memanggilnya, memaksanya untuk menutup telepon. Jisoo pun menangis. Ia sebenarnya berharap Jaehyun akan mengatakan sesuatu apapun untuk memperjuangkan hubungan mereka. Tetapi Jaehyun tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu Jaehyun yang hancur berjalan menuju giliran Jaga sambil menggenggam korek Jipo pemberian Jisoo. Setelah mendengar soal perpisahan mereka, Swansea berkata jujur bahwa Jisoo ada benarnya. Lalu ia mendorong Jaehyun untuk melihat dari sudut pandang Jisoo bahwa 1,5 tahun itu waktu yang cukup lama dan setelah itu pun Jaehyun masih akan membangun karirnya. Jisoo bukanlah gadis yang muda lagi. Untuk itu Jaehyun juga harus memikirkan apa yang terbaik untuk Jisoo. 주겠냐? 나 학교 졸업도 못했는데. Sementara itu Jisoo melihat foto dan video lama bersama Jaehyun. Satu video membuatnya benar-benar hancur. Video saat ia mencukur rambut Jaehyun sebelum ia masuk militer. Mereka pun tertawa bersama. Tapi di akhir video, Jisoo mulai menangis, tidak percaya bahwa ia benar-benar akan kehilangan Jaehyun. 나 그만할래. Beberapa saat kemudian, Jin menelepon. Ia mengatakan bahwa ia kebetulan sedang berada di dekat lingkungan tempat tinggal Jisoo. Lalu dia mengajaknya untuk makan siang. Di restoran, mereka bercanda dan tertawa bersama. Sementara Jaehyun terus meneleponnya. Tapi ia mengabaikannya, yang membuat Jin semakin senang. Beberapa saat kemudian Jisoo masuk ke kamar mandi, lalu menjawab teleponnya. Jaehyun saat itu mengatakan bahwa ia sudah memikirkannya matang-matang dan menyadari bahwa Jisoo ada benarnya. Ia akan pergi untuk waktu yang lama dan setelah militer ia masih harus bekerja dan melanjutkan studinya. Ia tidak ingin menahan Jisoo, jadi ia setuju untuk berpisah. Saat itu pun Jisoo hancur. Diam-diam ia berharap Jaehyun akan memperjuangkan cinta mereka, tapi malah sebaliknya. Tiba-tiba ia memutuskan bahwa ia harus pergi ke markas militer, entah untuk membuat Jaehyun menderita atau untuk membunuhnya. Di saat yang sama, Hang memberitahu komandannya bahwa mereka sangat membutuhkan bahan bakar dari lantai bawah. Seseorang harus turun dari lantai 75 untuk mengambilnya. Jaehyun dan Swansea lagi-lagi menjadi relawan. Lalu seperti biasa, mereka harus melewati bagian hotel. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, Seulgi si resepsionis menghentikan mereka. Ia mengulang keluhan yang sama, memarahi mereka karena menerobos area hotel. Tapi kali ini, Jaehyun bahkan tidak memperhatikannya. Matanya terpaku pada sesuatu yang lain, yaitu sebuah pesawat. Namun, di detik terakhir, pesawat itu berbelok menjauh. Sementara itu Jisoo dan Jin sedang dalam perjalanan menuju markas militer. Saat mereka terus menyetir, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang pria tiba-tiba menabrak kaca depan mobil dengan kepala terlebih dahulu.
Kepalanya menghancurkan kaca dan darah menyembur kemana-mana. Tubuhnya dalam keadaan sangat mengerikan. Jisoo menjerit sekuat tenaga. Ia menyadari bahwa bola mata pria tersebut jatuh ke tubuhnya. Sementara itu Jin terlihat jauh lebih peduli dengan mobilnya ketimbang dengan korban. Mengatakan bahwa dia harus menelepon perusahaan asuransi. Sedangkan pesawat tersebut setelah nyaris menabrak hotel, justru terjatuh dan menabrak area perumahan di dekatnya. Sementara itu Jisoo terpaksa keluar dari mobilnya dan mencoba menarik tubuh yang tertancap di kaca depan. Jin menolak untuk membantunya. Dengan frustrasi, Jisoo mengambil bola mata pria tersebut lalu membungkusnya. Jaehyun dan Swansea memanfaatkan kekacauan untuk diam-diam menyelinap masuk ke lift tamu. Saat mereka mengira berhasil lolos, manajer hotel, yaitu Han, masuk dan mulai memarahi mereka. Ia mengingatkan bahwa lift itu khusus untuk tamu dan mereka tidak berhak menggunakannya. Tiba-tiba lift berhenti, Han segera memanggil teknisi. Lalu dalam hitungan detik, lift kembali berfungsi, pintu terbuka di lantai 52 dan saat itulah mereka melihatnya, seorang pria memegangi lehernya. Darahnya mengalir dari sela-sela jarinya. Orang-orang berhamburan di lantai, sebagian tergeletak tak bernyawa, sebagian lagi berlari panik ke segala arah. Di antara mereka ada seorang pria asing, setengah wajahnya telah terkoyak habis. Suasananya benar-benar mengerikan. Sementara itu Jisoo dengan putus asa meminta bantuan untuk membebaskan tubuh pria itu dari kaca depan mobil. Tapi tak ada satupun yang datang menolongnya. Saat itulah seorang pria tinggi berpakaian serba hitam muncul. Dan itu adalah Alex. Alex adalah aktor yang terkenal. Namun ketika kerumunan mulai merekamnya, ia sadar bahwa ia tak punya pilihan lain selain membantu agar terhindar dari citra buruk di media. Akhirnya mereka menarik pria itu keluar dari kaca depan. Sementara itu Han mencoba menelepon asistennya berharap ada yang bisa memanggil dokter untuk merawat pria asing yang terluka parah. Namun sebelum ada yang sempat dilakukan, pria itu malah ambruk, terlihat tak bernyawa. Di lantai atas, Jaehyun dan Swansea terus menyaksikan kehancuran total. Orang-orang berteriak, darah berceceran di mana-mana, tubuh-tubuh terpotong-potong, dan orang-orang melompat karena panik. Tiba-tiba Swansea terpeleset karena sesuatu, dan sesuatu itu adalah usus manusia milik seorang pria. Saat itulah mereka sadar bahwa ini adalah wabah zombie. Saat itu di luar, Alex mencoba melakukan CPR kepada pria yang baru saja mereka selamatkan. Namun saat ia menekan dadanya, tulang pria itu seperti kerupuk, terlalu lemah untuk menahan tekanan. Dan setelah itu tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Di dalam hotel, Han tiba-tiba diserang oleh seseorang yang telah berubah menjadi zombie. Jaehyun dan Swansea bergegas untuk membantu. Swansea mengandalkan pengetahuannya dari film-film zombie yang pernah dia tonton. Lalu dia pun berteriak bahwa mereka butuh api. Han dengan cepat menunjuk ke sebotol alkohol. Jaehyun menambahkan kain ke botol tersebut lalu menyalakan api sebelum melemparnya kepada zombie. Zombie itu pun menjadi abu. Sementara itu Jisoo berusaha meyakinkan Jin untuk keluar dari mobil, tapi Jin terlalu malu karena ia telah mengompol karena ketakutan. Tepat saat itu sebuah truk besar melaju ke arah mereka. Di detik terakhir Jin berhasil melompat keluar sebelum truk itu menghantam mobilnya. Para tentara di markas menyaksikan semuanya lewat berita dengan ngeri. Mereka benar-benar terjebak. Tanpa bahan bakar, mereka tak punya cara untuk melarikan diri. Dengan putus asa, mereka mencoba menghubungi Jaehyun. Militer menyatakan keadaan darurat. Semua orang bersiap untuk bertempur. Sementara itu di dalam hotel, Han menyadari bahwa infeksi telah menyebar ke seluruh lantai. Ia tahu bahwa ia harus bertindak. Ia bertanggung jawab atas tempat tersebut. Lalu ia berkata kepada Jaehyun dan Swansea untuk mencari cara mereka sendiri guna melarikan diri. Sementara ia tetap tinggal untuk mempertahankan posisinya. Saat mereka berbalik, mereka membeku. Puluhan zombie berlari langsung ke arah mereka. Tanpa berpikir, mereka langsung lari ke arah yang berlawanan. Sementara itu Jisoo, Jin, dan Alex juga berlari menyelamatkan diri mereka, berpencar ke arah berbeda untuk menghindari kejaran para zombie.
Jae-yoon dan Swansea nyaris berhasil mencapai pintu tangga saat para zombie mendekat. Mereka menutup pintu itu tepat pada detik terakhir. Tanpa pilihan lain, Jae-yoon dan Swansea memutuskan untuk kembali ke komandan dan mencari tahu langkah selanjutnya. Jisoo terus berlari hingga ia menemukan seorang wanita pemilik salon kecantikan. Sementara itu Jin tersandung masuk ke sebuah toko pakaian. Melihat peluang, ia langsung mulai berganti pakaian dengan yang baru. Tapi ia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalam situ. Seorang pencuri yang berpura-pura mati. Mata si pencuri tertuju pada jam tangan mahal milik Jin. Jae-yoon dan Swansea terus mendaki tangga, sesekali melihat keluar jendela sepanjang jalan. Apa yang mereka lihat sungguh menghancurkan hati mereka. Kota ini sudah sepenuhnya hancur. Saat itu akhirnya Jae-yoon menyadari sepenuhnya bahwa wabah ini telah menyebar kemana-mana. Ia menatap Zippo, pemberian Jisoo, dan dipenuhi dengan rasa cemas terhadapnya. Ia pun bertekad untuk menemukannya. Ia berlari menuju lantai paling atas. Namun saat mereka tiba, mereka mendapati bahwa pintunya terkunci. Ini berarti mereka harus kembali lagi turun dan melewati hotel lagi. Di tempat lain, Jisoo menelepon ibunya yang mendesaknya untuk segera menuju ke markas militer tempat Jae-yoon bertugas karena itu adalah tempat yang paling aman saat ini menurutnya. Tetapi Jae-yoon tidak membawa ponselnya. Ia pun mengirim pesan untuk memberitahu bahwa ia sedang menuju ke sana dan meminta Jae-yoon untuk menunggu. Saat Jae-yoon dan kelompoknya kembali masuk ke hotel, mereka bersembunyi di ruang laundry. Mereka bertemu dengan Cheolgi, si resepsionis. Dalam kepanikan, Cheolgi mengira mereka adalah zombie dan langsung menyerangnya. Setelah mengetahui bahwa mereka masih manusia, Cheolgi pun tenang, mengakui bahwa ia ketakutan setengah mati. Hampir tak ada lagi manusia yang tersisa di hotel tersebut. Sementara itu Jin akhirnya menemukan sebuah mobil yang penuh dengan perlengkapan. Si pencuri diam-diam mendekat dari belakang dan mencuri ponselnya. Untungnya semua ini terjadi tepat di depan salon kecantikan. Jisoo keluar dan segera mengejar si pencuri, menyelamatkan Jin. Kembali ke hotel, Jae-yoon mencoba menghubungi komandannya. Tetapi Cheolgi memberitahu bahwa tidak ada satupun telepon yang berfungsi. Ia pun menyadari bahwa mereka benar-benar terputus dari dunia luar. Sementara itu Swansea menemukan persediaan cairan pembersih berbasis alkohol. Mengetahui bahwa api dapat membunuh zombie, ia pun mengumpulkan sebanyak mungkin botol yang ia temukan. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka bertemu dengan seekor zombie di dekat bar. Jae-yoon langsung meraih pemantik api miliknya, menyiramkan alkohol ke tubuh zombie itu dan menyalakannya. Zombie itu pun terbakar namun tetap berjalan ke arah mereka. Swansea sigap bertindak menghantam kepala zombie itu dengan sekop hingga tengkoraknya terbelah. Akhirnya zombie itu pun roboh dan mereka berhasil menyelamatkan Cheolgi. Di atas atap, para tentara masih berada dalam situasi tegang. Mereka masih menunggu bahan bakar yang seharusnya dibawa oleh Jae-yoon. Komandan mencatat bahwa tidak ada transaksi yang tercatat di kartunya yang dibawa oleh Jae-yoon, yang berarti mereka gagal membeli bahan bakar. Sementara itu Jisoo dan Jin memutuskan untuk menyusul ke lokasi Jae-yoon. Mereka berpamitan dengan pemilik salon yang tetap menolak meninggalkan tokonya. Ia bersikeras untuk tetap tinggal meskipun situasinya sangat berbahaya. Kembali ke hotel, Jae-yoon dan kelompoknya tiba-tiba mendengar suara mengerikan. Mereka bergegas untuk memeriksa dan menemukan Chef Bonnie yang masih hidup sedang berjuang menahan pintu kaca dengan tangan kosong. Swansea dan Cheolgi segera berlari untuk membantunya, tetapi kaca itu sudah nyaris pecah. Jae-yoon panik mencari solusi saat retakan mulai muncul. Saat keadaan panik tersebut, Jae-yoon tiba-tiba mengejutkan mereka. Untuk sesaat mereka mengira bahwa Jae-yoon telah meninggalkan mereka. Ia menemukan sebuah troli yang penuh dengan botol-botol alkohol dan mendorongnya kembali ke arah mereka. Lalu ia pun memberi aba-aba untuk melepaskan pintunya. Dia mendorong troli ke arah para zombie dan menyalakan apinya. Seluruh gerombolan zombie terbakar dalam kobaran api. Namun ketika mereka mengira sudah berhasil, alarm kebakaran hotel berbunyi.
Lalu air secara otomatis menyiram seluruh area memadamkan api tersebut. Dan para zombie yang hangus pun mulai bergerak lagi. Tak satu pun dari mereka yang mati. Begitu mereka berhasil keluar, mereka langsung sadar bahwa zombie telah menguasai hampir seluruh bagian hotel. Namun Chef Bonnie sudah terlalu lemah untuk berjalan. Tenaganya sudah habis. Jae-yoon menopangnya dan menyuruh Swansea dan Cheolgi untuk mendahului mereka untuk memeriksa apakah pintu di atas telah terbuka. Sementara itu Jisoo dan Jin akhirnya tiba di kantor polisi. Namun yang mengejutkan, tempat itu penuh dengan orang. Beberapa dari mereka bahkan berjualan barang. Jelas memanfaatkan situasi untuk meraup untung. Tak peduli ada zombie ataupun alien. Namun tak butuh waktu lama hingga mereka menyadari bahwa kantor polisi itu kosong tanpa satupun petugas di dalamnya. Tiba-tiba Jisoo melihat Alex di antara kerumunan. Ia mencoba memanggilnya tetapi orang-orang di sekitarnya langsung menyuruhnya untuk diam, memperingatkan bahwa suara keras bisa menarik perhatian para zombie. Alex memberitahu mereka bahwa mereka sudah mencari polisi, tapi tak ada satupun petugas yang tersisa. Bahkan jalur komunikasi tidak ada yang berfungsi. Lalu ia mengungkapkan fakta yang mengejutkan bahwa wabah zombie itu bukan hanya terjadi di Korea Selatan. Wabah ini ternyata telah menyebar ke seluruh dunia dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Beberapa orang menyalahkan virus, yang lain menyalahkan Tiongkok. Sementara ada juga yang bilang bahwa ini akibat tekanan atmosfer. Namun kenyataannya tak ada yang benar-benar tahu. Alex memperingatkan mereka untuk mematikan semua perangkat yang bisa mengeluarkan suara karena zombie sangat sensitif terhadap suara. Namun sebelum mematikan ponselnya, Jisoo mengirimkan pesan terakhir kepada pacarnya, memberitahu bahwa ia akan menonaktifkan ponselnya untuk sementara waktu sampai ia mengetahui lebih banyak tentang situasinya. Kembali di markas militer, para tentara masih berjaga di pos mereka. Begitu mereka membuka pintu, mereka mendapati Swansea sudah berdiri di sana bersama Cheolgi. Dengan penuh kegembiraan, Swansea berteriak memanggil Jae-yoon dan Chef Bonnie agar cepat masuk. Pintu akhirnya terbuka. Pada saat yang sama, Jisoo sedang duduk bersama Alex dan Jin. Sekelompok orang tiba-tiba masuk ke kantor polisi dengan suara gaduh dan nada kasar. Ternyata mereka adalah sekelompok pemburu yang datang untuk menjara kantor polisi tersebut. Mereka berniat mengambil sebanyak mungkin senjata yang bisa mereka temukan. Namun Alex mengatakan kepada Jisoo dan Jin bahwa di situasi seperti ini memiliki senjata sangatlah penting. Sementara itu kembali di markas militer, sebelum Jae-yoon dan Swansea bisa menjelaskan lebih jauh, komandan langsung menolak kekhawatiran mereka. Ia tidak percaya pada hal konyol seperti zombie. Namun para prajurit tiba-tiba mendengar suara mengerikan. Pasukan pun segera bereaksi, menutup pintu dengan keras tepat pada waktunya. Tapi jelas bahwa pintu itu tidak akan mampu bertahan lama. Swansea segera memerintahkan untuk mengambil semua senjata dan perlengkapan apapun yang bisa digunakan untuk bertahan. Sang komandan masih syok dan tak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya. Namun sebelum ia sempat berbuat lebih, Chef Bonnie tiba-tiba roboh, napasnya pun terhenti. Kembali ke kantor polisi, situasi berubah drastis. Tiba-tiba gerombolan zombie keluar dari dalam gedung. Rupanya mereka semua telah terjebak di sana sejak awal. Para pemburu yang sebelumnya terlihat mencurigakan langsung mengambil senjata polisi dan menembaki para zombie tersebut. Ternyata mereka bukanlah orang jahat. Kembali ke markas tentara, bencana yang lebih besar kini terjadi. Chef Bonnie yang tadinya tak sadarkan diri tiba-tiba membuka matanya. Bonnie langsung menerjang dan target pertamanya adalah Cheolgi. Beruntung Cheolgi berhasil menusukkan sekop ke lehernya. Seorang tentara lalu memukul wajah Bonnie dan menjatuhkannya. Tapi Bonnie bangkit kembali seolah tak merasakan apapun. Saat itulah mereka sadar ternyata ia telah digigit sebelum pingsan. Salah satu prajurit dengan panik mencoba mencekiknya dan memutar lehernya hingga patah. Namun meski kepalanya sudah hampir copot, Bonnie masih hidup. Dalam sekejap ia menggigit prajurit tersebut. Dalam kepanikan, Swansea terus memukuli Bonnie hingga akhirnya berhasil memutuskan sambungan otaknya dan mengakhiri hidupnya. Akhirnya tubuh sang prajurit melemah dan ia pun terdiam. Cheolgi yang ketakutan yakin bahwa dia akan berubah menjadi zombie lagi. Namun saat tubuh itu tak bergerak dan tidak mengeluarkan suara apapun, mereka sadar bahwa ia sudah benar-benar mati.
Saat itu komandan memanggil Jaehyun dan Swansea dan yang lainnya untuk membahas semua yang terjadi di luar. Mereka menceritakan semua yang telah mereka lihat dan alami sejauh ini. Pada akhirnya para tentara meminta izin untuk menggunakan ponsel mereka agar bisa menghubungi keluarga mereka. Wakil komandan kemudian memerintahkan semua pasukan untuk bersiap dan mempersenjatai diri. Mereka tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jaehyun menyalakan ponselnya dan mulai menerima sebagian besar pesan dari pacarnya, Jisoo. Dari yang ia baca, ia tahu bahwa Jisoo berada di dalam kota dan menunggunya. Panik pun mulai menguasainya. Jaehyun terus meneleponnya, tapi langsung masuk ke voicemail box. Kegelisahan makin membesar dalam dirinya. Bagaimana jika sesuatu telah terjadi pada pacarnya Jisoo? Melihat bahwa jalanan sudah dikuasai oleh para zombie, mereka akhirnya berlindung di dalam sebuah bangunan berdinding kaca. Jisoo yang terkesan terhadap sikap Alex yang selalu tenang dan sigap mulai mengagumi kepribadiannya. Saat melihat-lihat sekeliling, Jisoo menemukan sebuah album musik yang sangat disukai oleh Jaehyun. Ia memeluk album itu erat-erat, kesedihan menyelimutinya. Ia sangat merindukan pacarnya. Jisoo kemudian berbicara lebih lanjut dengan Alex yang mengungkapkan bahwa ia sempat menginap di sebuah hotel di kota ini dan di atasnya ada pangkalan militer. Alex selalu menunjukkan sebuah foto yang ia ambil, yaitu foto dua tentara. Begitu melihat foto tersebut, Jisoo langsung kehilangan kendali dan menangis. Dalam suasana yang tegang itu mereka mengambil keputusan yang sangat sulit, yaitu jatah makanan akan dikurangi secara drastis dan aliran listrik akan dimatikan secara berkala untuk menghemat energi. Hal ini berarti sinyal akan makin melemah, membuat komunikasi nyaris mustahil. Para prajurit saat itu kecewa dan frustasi, tapi mereka tahu tak ada pilihan lain. Kembali ke kota, Jisoo akhirnya menyalakan ponselnya. Ia langsung melihat panggilan tak terjawab dan pesan-pesan dari Jaehyun. Dengan perasaan campur aduk, ia segera membalas memberitahunya bahwa ia baik-baik saja. Namun Jaehyun yang sangat khawatir akan keselamatannya langsung meminta agar Jisoo tetap diam di tempat yang aman. Ia mengatakan bahwa terlalu berbahaya untuk keluar dan ia tak bisa datang untuk menjemputnya. Alex mengatakan bahwa mobil dan barang-barangnya ada di hotel tersebut, jadi ia juga harus ke sana. Jin meskipun sempat mengeluh, akhirnya sadar bahwa ia terlalu penakut untuk tinggal sendirian. Dengan terpaksa, ia pun memutuskan untuk ikut bersama mereka. Perjalanan mereka pun dimulai. Di suatu titik, Jisoo tersandung dan hampir terjatuh. Jin langsung memarahinya dan menyuruhnya untuk mengikat tali sepatunya dengan benar. Hal itu memicu sebuah kenangan, karena Jaehyun lah yang selalu mengikatkan tali sepatunya. Karena Jisoo memang tak pernah bisa melakukannya sendiri, kenangan itu menghantamnya dengan keras dan ia pun kembali menangis. Di pangkalan militer, para prajurit sedang makan ketika mereka tiba-tiba mendengar suara yang keras. Suara itu berasal dari ruangan tempat jenazah rekan mereka disemayamkan. Teror langsung menyelimuti mereka. Mereka pun perlahan berdiri bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Wakil komandan dengan hati-hati membuka pintu, namun tiba-tiba sesosok tubuh menerjang ke arahnya. Betapa terkejutnya semua orang ketika menyadari bahwa rekan mereka yang sebelumnya sudah meninggal, kini telah berubah lagi menjadi zombie. Sahabat terdekatnya yang sedari tadi berduka di samping jenazah itu secara naluriah langsung maju hendak memeluknya. Sayangnya ia pun digigit. Jaehyun segera berusaha memisahkan mereka, sementara Swansea pergi mengambil senjata. Akhirnya Swansea menemukan selimut dan melemparkannya ke atas tubuh tentara yang telah berubah menjadi zombie tersebut. Lalu sang komandan pun menembakkan beberapa peluru ke arahnya. Lalu skin film mundur untuk melihat kembali hubungan antara Jaehyun dan Jisoo sebelum mereka menjadi pasangan. Dulu saat Jisoo masih menjadi mahasiswi teknik di universitas, dia adalah satu-satunya perempuan di jurusannya. Hal ini membuatnya sangat populer di kalangan mahasiswa laki-laki. Di depan kelas, seorang siswa dengan berani mendekatinya sambil membawa seikat bunga dan langsung mengajaknya untuk berkencan. Spontan teman-teman yang lain berteriak untuk Jisoo agar menolaknya. Namun berbeda dari yang lain, Jaehyun bahkan tak melirik ke arahnya. Ia tidak tertarik padanya sama sekali.
dan tidak mengerti mengapa para lelaki bajingan itu begitu terobsesi kepadanya. Saat itu Jisoo menolak ajakan tersebut, membuat semua orang bersorak kegirangan. Tak lama setelah itu dosen mengumumkan proyek kelompok yang sangat penting. Setiap mahasiswa harus mencari pasangan kerja. Seperti yang sudah diduga, semua mahasiswa laki-laki segera berlomba mengajak Jisoo sebagai pasangan mereka. Namun, ia menolak mereka semua. Tanpa banyak bicara, ia justru diam-diam mengikuti Jaehyun dan bertanya apakah mereka bisa bekerja sama untuk tugas tersebut. Dengan sikap cuek, Jaehyun menjawab bahwa dia mau saja, tapi dia sudah punya pasangan. Namun secara mengejutkan, sahabatnya malah menoleh dan berkata agar Jisoo bisa menjadi pasangannya. Dan begitu saja, ia pun mengorbankan persahabatan 10 tahun mereka demi kesempatan bekerja dengan Jisoo. Jaehyun saat itu terdiam tak percaya kenapa temannya tega mengkhianatinya hanya karena seorang perempuan. Lalu ia pun bertanya, by the way, kenapa menurut Jaehyun, Jisoo menolak semua orang dan langsung datang kepadanya. Dengan percaya diri ia menjawab dengan nada yang angkuh bahwa hal itu sudah jelas karena pesonanya tak tertahankan. Dia tampan dan percaya diri serta karismatik. Ia bahkan berkata bahwa Jisoo tidak terlalu menarik, wajahnya seperti kaleng sarden dan ia tidak tertarik padanya sama sekali. Yang tidak ia sadari adalah Jisoo ternyata mendengar semuanya. Ia berada di ruangan yang sama dan menyimak semua ocehannya. 왜 나 여기 오면 안 돼? 그 사람 없는 데서 Beberapa hari kemudian Jaehyun melamar pekerjaan paruh waktu di sebuah toko es krim. Secara kebetulan, orang yang ditugaskan untuk melatihnya di tempat itu tak lain dan tak bukan adalah Jisoo. Pemilik toko sangat percaya kepada Jisoo dan sering mengandalkannya. Hari itu juga Jisoo mengeluhkan situasinya, mengatakan bahwa Jaehyun akan menyesal pernah berbicara seperti itu tentangnya. Dia akan membuat hidupnya sengsara. Jisoo jelas masih sakit hati dan belum melupakan kata-kata menyakitkan yang pernah ia dengar dari mulut Jaehyun. Namun tanpa sepengetahuannya, Jaehyun ternyata berdiri tepat di belakangnya menunggu bus. Dengan kesal ia pun menyela bahwa dia bahkan tidak melakukan apapun kepada Jisoo. Itu hanya omongan belaka. Lalu tanpa berbicara, ia pun naik bus dan pergi. Keesokan harinya di tempat kerja, ia tampak tidak nyaman. Saat sedang bekerja, seorang pelanggan yang kasar mulai memarahi Jisoo, mengeluhkan bahwa es krimnya meleleh terlalu cepat. Jisoo dengan tenang menjawab bahwa itu sudah berada di luar freezer selama 7 jam. Pelanggan itu pun marah dan dalam amarahnya melempar es krim ke wajahnya. Jaehyun yang melihat semuanya langsung mengeluarkan ponsel dan mulai merekamnya. Ia mengancam akan mengunggah video tersebut. Pria itu pun panik menyadari akibatnya dan segera mundur. Sejak kejadian itu Jisoo mulai mencari-cari alasan untuk lebih sering berada di dekat Jaehyun. Semakin sering ia melihatnya, semakin besar rasa sukanya. Tapi ia menahan diri karena tahu tak bisa langsung mengungkapkan perasaannya. Lama-lama ia mulai merasa putus asa, merasa tidak punya harapan. Suatu hari ia mengecek akun Instagram milik Jaehyun. Ternyata hanya ada satu foto, yaitu foto dari hari pertama dia kuliah. Rambutnya saat itu membuatnya terlihat seperti anak simpanse. Meski begitu, rasa sukanya kepada Jaehyun tak berubah. Saat Natal tiba, Jisoo membeli sarung tangan untuk 2 rekan kerjanya, tapi berpura-pura melupakan Jaehyun. Lalu tiba-tiba ia mengeluarkan syal dan memberikannya kepada Jaehyun. Tetapi Jaehyun menolak, mengatakan bahwa dia gampang kepanasan. Jisoo tak menyerah begitu saja. Ia pun mengejarnya dan menjelaskan bahwa ia merajut syal itu sendiri sebagai cara untuk menyatakan cintanya. Namun Jaehyun menolaknya dengan dingin. Jisoo menyembunyikan rasa sakit kembali melayani pelanggan yang masuk ke toko es krim tersebut. Jaehyun keluar untuk membersihkan jendela toko. Seorang rekan kerja yang melihat kejadian tadi bertanya apakah mereka resmi berpacaran saat ini. Jaehyun menjawab dengan cuek, mereka tidak pacaran. Jaehyun mengakui bahwa ia memang menyukai Jisoo. Ia cantik tapi mereka berasal dari latar belakang yang terlalu berbeda. Sebelum ia selesai bicara, ia mendengar Jisoo menangis dan berlari keluar dari toko tersebut. 몸이 좀 안 좋아서 좋대서 갈게요. Jaehyun merasa bersalah dan mengejarnya.
Ia berhasil menyusulnya dan menyelimuti bahunya dengan jaketnya. Saat mencoba bicara, Jisoo tersandung dan jatuh. Malu, ia pun berkata bahwa tali sepatunya selalu terlepas. Jaehyun berlutut dan mengikatkan tali sepatunya dengan erat. Lalu ia menatapnya dan akhirnya mengakui bahwa dia sudah lama mencintai Jisoo. Namun semua ini hanyalah kenangan yang terlintas di benak Jaehyun saat ini. Sementara itu Jisoo di masa sekarang sedang berlari menyelamatkan diri bersama Alex. Mereka terus berlari sampai tiba-tiba dihentikan oleh seorang pria muda. Ia meminta ikut bersama mereka, namun mereka segera menyadari bahwa pria itu memiliki bekas gigitan di kakinya. Jin langsung berdebat dengan Jisoo menolak membawa pria tersebut. Sebelum mereka bisa mengambil keputusan, ponsel Jisoo tiba-tiba berdering. Seketika itu juga semua zombie di sekitar menoleh ke arah mereka. Sementara itu di markas militer, rekan mereka yang terinfeksi telah sepenuhnya berubah menjadi zombie. Para tentara ragu-ragu, mereka tak tahu harus berbuat apa. Lalu dalam aksi yang nekat, Cheolgi melanggar protokol dan menembak zombie itu di kepala, mengakhiri hidupnya. Saat itu wakil komandan murka. Ia memperingatkan semua orang bahwa jika mereka tidak bisa mengendalikan emosi, mereka semua akan mati. Ia mengingatkan bahwa setiap tentara yang tidak mematuhi perintah dianggap melakukan pengkhianatan. Sementara itu Jisoo dan teman-temannya berlindung di dalam sebuah bar. Jisoo dan Jin terus berdebat soal apa yang harus dilakukan terhadap anak yang telah digigit tersebut. Jin bersikeras mereka harus menyingkirkannya sebelum dia berubah. Namun anak itu memohon agar nyawanya diselamatkan. Ia menjelaskan bahwa ia baru saja merayakan kelulusannya ke universitas hari itu. Ia mengaku sudah minum alkohol 4 kali berturut-turut dan baru pada putaran terakhir ia digigit. Alex tiba-tiba berhenti dan berpikir. Ia mengambil alat tes narkoba dari tubuh seorang polisi yang sudah mati, lalu mengetes anak tersebut. Hasilnya mengejutkan. Alex kemudian mengusulkan dua kemungkinan. Entah zombie tidak menyerang orang yang sedang mabuk, atau alkohol entah bagaimana bisa mencegah penyebaran infeksi. Anak itu yang telah digigit lebih dari 5 jam yang lalu masih belum berubah. Kelompok itu pun memutuskan untuk minum alkohol sebanyak mungkin agar mereka bisa bergerak melewati para zombie tanpa diserang. Jisoo tiba-tiba teringat akan sesuatu, yaitu pemakaman ayahnya. Ia mengingat bagaimana Jaehyun selalu berada di sisinya saat itu. Bahkan saat Jisoo berada di titik terendah dalam hidupnya, dia terus berusaha untuk menghiburnya. Saat itu Jisoo memberikan pemantik milik ayahnya. Di satu titik, Jisoo yang kini sangat mabuk keluar dan mulai berteriak ke arah zombie-zombie. Jin dan Alex mengejarnya dengan sangat panik. Jin berusaha untuk menutup mulutnya, tapi semuanya sudah terlambat. Tiba-tiba si anak kecil itu melangkah maju. Ia mengatakan kepada mereka untuk membiarkannya pergi. Saat mereka memperhatikan, ia berjalan lurus ke tengah kerumunan zombie tersebut. Yang mengejutkan, tidak satupun dari para zombie itu menyerangnya. Kini semuanya jelas bahwa zombie tidak bereaksi terhadap orang yang sedang mabuk. Kembali ke markas militer, para tentara terbangun karena suara ketukan keras di pintu. Wakil komandan bergegas ke ruangan pemimpin. Di sana, dia hanya menemukan kenyataan yang mengerikan, yaitu komandan telah bundir karena takut akan berubah menjadi zombie. Jaehyun lalu mengusulkan bahwa mereka harus cari cara untuk keluar dari tempat itu. Mereka pun pergi menemui wakil komandan yang masih berduka atas kematian atasannya. Dalam keputusasaannya, wakil komandan bahkan sempat mempertimbangkan untuk bundir. Alih-alih mengungkapkan niat sebenarnya untuk kabur, ia mengatakan bahwa persediaan makanan yang ada tidak akan bertahan dari 2 hari lagi. Ia lalu menyarankan agar mereka turun ke hotel untuk mencari makanan dan air tambahan. Wakil komandan hampir setuju ketika tiba-tiba mereka menerima pesan dari komando, mengatakan bahwa sebuah pesawat pengangkut bantuan sedang dalam perjalanan membawa makanan dan air. Semua orang di markas bersorak dengan gembira untuk merayakannya. Mereka berencana memberi sinyal pada pesawat agar bisa menemukan lokasi markas tersebut. Namun mereka segera melihat bahwa pesawat itu sedang berguncang dengan hebat. Bingung, mereka mencoba menghubungi pilot melalui radio, tapi tidak ada jawaban.
Mereka pun mulai curiga dan mengambil teropong untuk melihat lebih dekat. Saat itulah kebenarannya mengejutkan terungkap bahwa semua orang di dalam pesawat telah berubah menjadi zombie. Komandan langsung memerintahkan para prajurit untuk mengambil posisi dan menembak pesawat tersebut. Membakar semangat mereka, berkata bahwa jika mereka tidak sanggup melakukannya hari ini, maka besok pun tidak akan bisa dan markas tersebut akan hancur jika pesawat itu menabraknya. Mereka pun mulai menembaki pesawat tersebut, tapi pesawat itu berlapis baja dan tak terpengaruh oleh peluru biasa. Salah satu dari mereka kemudian menggunakan senapan mesin berat dan saat pesawat mendekat, ia menembaknya dengan kekuatan penuh dan berhasil mengenai bagian penting tepat pada waktunya. Pada saat yang sama Jisoo masuk ke dalam supermarket untuk bersembunyi. Lalu mereka pun mulai berhalusinasi. Dalam penglihatan mereka yang kabur, mereka melihat Alex sedang bertarung dengan zombie di luar. Bukannya membantu, mereka malah tertawa dan menyemangatinya seperti sedang menonton game. Tak lama kemudian mereka melihat sekelompok siswa tim bisbol sedang melawan zombie. Di tengah kekecauan, para siswa itu tetap berhasil mengalahkan musuh mereka. Alex berkata inilah kesempatan terbaik mereka, lalu membawa Jisoo keluar dari toko. Saat mereka keluar, mereka melihat pesawat jatuh dari langit dan menyadari bahwa kamp militer berada di dekat situ. Sementara itu komandan baru mengumpulkan para prajurit dan memberitahu mereka bahwa mereka harus menuju ke hotel karena persediaan makanan dan air sudah menipis. Sementara itu Jisoo dan yang lainnya tiba di gedung tempat kamp militer berada, namun mereka mendapati bahwa tempat itu telah dikuasai sepenuhnya oleh zombie. Mereka pun memutuskan untuk menuju basement, mencari mobil Alex dan merasa lega saat mengetahui bahwa area itu aman. Mereka sepakat untuk berpencar agar pencarian mobil itu lebih cepat. Namun tiba-tiba segerombolan zombie menyerang mereka. Jisoo memanjat ke atas sebuah mobil, tapi para zombie mulai mengepung dan hampir menggigitnya. Untungnya Alex tiba tepat waktu dan mulai melemparkan bom molotov, membunuh banyak dari mereka. Jisoo dan Jin memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Sementara itu Alex berusaha menahan gerombolan zombie. Namun akhirnya ia pun kewalahan, lalu terjatuh dan digigit. Jisoo saat itu ketakutan dan ingin menolong, namun Jin menahannya. Karena itu sudah terlambat. Dengan berlinang air mata, ia menyaksikan peristiwa tersebut. Api menyebar kemana-mana dan Alex pun gugur sebagai pahlawan yang melindungi mereka. Setelah itu sang komandan mengumpulkan para prajurit dan mempersiapkan mereka untuk memulai misi. Mereka membuka pintu atap dan langsung turun. Segera dihadang oleh para zombie. Mereka bertempur sambil menembak sepanjang jalan, mengeliminasi banyak zombie hingga akhirnya tiba di restoran hotel. Di sana si komandan memerintahkan untuk berpencar, mengumpulkan makanan dan amunisi, serta mengamankan area tersebut. Si pria setengah zombie pergi keluar untuk mencari mobil Alex dan berhasil menemukannya. Namun kemudian ia menyadari bahwa ia tak tahu cara mengemudi. Ia pun melakukan panggilan video kepada Jisoo untuk bertanya. Mereka memberinya beberapa tips dasar mengemudi agar ia bisa memindahkan mobil. Tapi ia malah menginjak gas bukannya rem, menyebabkan mobil menabrak kemana-mana. Ia panik dan mulai menangis, yang justru menarik perhatian para zombie. Di sisi lain Jaehyun sedang menyusuri bangunan dan akhirnya menemukan kamar mandi. Mereka lega karena tidak ada zombie di sana dan mereka juga menemukan bahwa ada jaringan sinyal di tempat itu. Jaehyun sangat senang dan langsung mencoba menelepon Jisoo untuk mengecek keadaannya. Tapi sambungannya sibuk karena Jisoo masih dalam panggilan video dengan si pria setengah zombie. Begitu melihat panggilan dari Jaehyun, Jisoo terkejut dan segera menjawabnya. Keduanya sangat senang mendengar suara satu sama lain dan merasa lega bahwa mereka masih hidup. Jisoo menanyakan lokasi dan lantai tempat Jaehyun berada, berniat untuk menyusulnya. Namun Jaehyun khawatir akan keselamatannya, berkata bahwa ia yang akan datang menjemputnya. Jaehyun pun berbohong dan mengatakan bahwa ia sudah meninggalkan gedung, lalu mendesak Jisoo untuk pergi. Tiba-tiba sambungan terputus, membuat Jaehyun panik. Ia memutuskan untuk menyelesaikan misi secepatnya dan pergi melindungi Jisoo. Saat itulah ia mendengar suara keras. Ia mengikuti suara tersebut dan menemukan rekan-rekan prajuritnya sedang bertempur melawan para zombie. Tiba-tiba zombie muncul dari belakangnya, tapi Jaehyun dengan sigap menoleh dan menembaknya tepat pada waktunya. Setelah itu Cheolgi membawa si komandan ke dapur. Mereka mulai mengumpulkan makanan dari sana, tapi tiba-tiba terdengar seseorang mendekat. Tapi terkejut saat melihat bahwa itu hanya asisten koki. Setelah diperiksa dan terbukti tidak terinfeksi, mereka setuju untuk membawanya dengan satu syarat, karena dia punya keahlian memasak. Dia harus menyiapkan makan siang.
Sementara itu si manusia setengah zombie, ia pun memberanikan diri untuk tancap gas. Tak lama kemudian ia berhenti tepat di depan ruangan tempat Jisoo dan Jin bersembunyi. Jin masuk dan memutuskan untuk menyetir. Mereka melaju dengan kencang di jalanan seperti sedang main PUBG, menabrak zombie berkat kendaraan yang berlapis baja tersebut. Para tentara makan bersama, menikmati momen damai dan bahagia sejenak. Si komandan pamit ke kamar mandi. Saat di sana ia merasa ada sesuatu di dalam lemari. Ketika mendekat, seekor zombie tiba-tiba menerjang dan menggigitnya. Para tentara mendengar teriakannya dan segera datang. Zombie tanpa kaki merayap ke arah mereka. Cheolgi berhasil menembaknya dan membunuhnya. Komandan pun muncul dalam kondisi yang terluka dan mengatakan bahwa dia telah digigit, tapi dia berjanji tidak akan menggigit siapapun. Benar saja, ia mulai berubah menjadi zombie. Dengan berat hati, salah satu rekannya mengakhiri hidup atasannya tersebut sambil menangis. Jin saat itu lalu memutuskan untuk pergi ke rumah sakit untuk mencari ibunya yang sedang bekerja di sana. Sementara itu si pria setengah zombie meminta untuk diturunkan di tengah jalan untuk mencari keluarganya. Ia meyakinkan mereka bahwa dirinya aman karena zombie tidak menyerangnya. Ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada Jisoo dan menyuruhnya untuk menjaga diri. Namun kenyataannya, infeksi dalam dirinya terasa sudah mulai menyebar dan ia pun mulai berubah. 그냥 차라리 집에 가서 공부나 할래. Ia mencoba menghentikan para zombie yang mengikuti mereka dan bertarung sampai akhirnya sepenuhnya berubah. Sementara itu manajer hotel masih hidup. Ia melihat berita bahwa kereta bawah tanah sedang mengevakuasi warga ke zona aman. Ia bertekad untuk pergi ke sana. Ia pun mengenakan pelindung buatan untuk mencegah gigitan dan keluar dari kamar tersebut. Hotel sudah penuh zombie. Ia menyelinap menuju ke ruang penyimpanan dan membuat senjata tembak paku. Tim tentara berduka atas kematian atasannya. Mereka tahu bahwa tempat itu sudah tidak aman dan memutuskan untuk turun. Jisoo dan Jin memutuskan untuk menuju ke stasiun bawah tanah, tapi jalanan saat itu macet. Tiba-tiba dua preman muncul, memecahkan kaca mobil dan memaksa Jisoo untuk keluar. Ia memohon kepada Jin, tapi dia terlalu takut untuk melawan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Mereka berjalan hingga sampai ke stasiun, namun ternyata stasiun penuh sesak. Saat kereta datang, orang-orang mulai panik dan saling dorong, hingga gerbang pun rusak. Banyak orang terjatuh, Jisoo terpisah dari Jin, dan panik mencarinya sambil menangis. Ketika kereta berhenti, orang-orang mendesaknya untuk segera naik. Saat itulah ia melihat seorang nenek bersama cucunya. Tersentuh melihatnya, Jisoo memberikan tempatnya di kereta untuk anak tersebut. Sang nenek menangis tak ingin berpisah dari cucunya, tapi berkata agar si cucu menunggu di stasiun berikutnya. Jisoo lalu menghiburnya dan mengatakan bahwa cucunya sudah aman. Kemudian dia melihat sesuatu di lantai, yaitu jam tangan Jin. Menyadari bahwa itu telah terjatuh, kebenaran pahit menghantamnya bahwa Jin tidak selamat. Jisoo bahkan tidak sempat berduka karena si nenek tiba-tiba berlari mengejar kereta yang sudah berangkat. Jisoo terpaksa mengejarnya untuk menyelamatkannya dari bahaya. Saat kereta lain mendekat, dia berhasil menarik si nenek ke samping ke dekat peron. Namun betapa terkejutnya dia ketika menyadari bahwa si nenek telah tergigit dan menerjangnya. Dalam upaya putus asa untuk menyelamatkan diri, Jisoo memegang kepala zombie itu dan membantingkannya. Terguncang dan hancur, Jisoo tak tahu harus berbuat apa lagi, tapi kemudian dia melihat sebuah terowongan dan memutuskan untuk masuk. Sementara itu Jaehyun dan timnya turun dengan lift. Namun lift tiba-tiba berhenti di lantai 58. Mereka justru terkejut saat menemukan si manajer hotel masih hidup. Tapi para tentara melihat dia terpincang-pincang dan menyadari bahwa dia telah digigit. Tahu bahwa dia akan segera berubah, mereka menolak membiarkannya untuk ikut. Sang manajer hotel dengan hati yang hancur menerima keputusan mereka dan berpamitan kepada Cheolgi, memintanya untuk menjaga dirinya sendiri.
Tiba-tiba gerombolan zombie menjatuhkan diri ke lift. Tim terpaksa berlari, menyelamatkan diri ke berbagai arah. Jae-yoon berhasil bersembunyi di sebuah ruangan. Cheolgi menemukan kunci dan cepat masuk ke sebuah ruangan bersama salah satu anggota tim. Sementara itu, manajer hotel memutuskan untuk melawan para zombie tersebut sendirian. Saat dia dikepung dan merasa tak punya jalan keluar, dia sadar bahwa tidak ada satupun zombie yang menyerangnya. Saat itulah dia sadar bahwa dia kini menjadi setengah zombie. Menyadari bahwa dia masih bisa membantu, dia memilih untuk menolong tim dari belakang. Di tempat lain, Jisoo terus berjalan di dalam terowongan sampai dia menemukan ruang darurat. Di dalamnya, dia menemukan kotak P3K dan membersihkan luka di wajahnya agar tidak menarik perhatian zombie. Karena zombie bisa mencium bau darah. Dia kemudian melihat sebuah gergaji mesin dan memutuskan untuk menggunakannya. Dia memanfaatkan kemampuan teknisnya dan mulai memperbaikinya. Dengan penuh semangat, dia mengenakan helm dan pelindung tubuh lalu memantapkan hati. Kini dia siap mengandalkan dirinya sendiri untuk bertahan hidup. 다 뒤졌어, 씨. Jisoo melaju dengan cepat di tengah kota yang porak-poranda. Di hotel, para penyintas yang masih tersisa mulai bergerak mengikuti rencana baru. Mereka sadar waktu mereka semakin menipis. Hotel manajer yang kini sepenuhnya berubah menjadi manusia setengah zombie tetap berdiri sebagai pelindung terakhir. Meski tubuhnya mulai melemah, dia masih bisa berpikir jernih dan dia bersumpah akan membawa tim ini untuk keluar. Saat itu alarm berbunyi kembali, tanda bahwa sistem keamanan terakhir hotel telah rusak. Semua pintu darurat terbuka dan zombie mulai membanjiri seluruh ruangan. Jae-yoon memutuskan mereka harus memanjat ke atap. Di luar, Jisoo akhirnya tiba di area hotel. Dia melihat gedung itu dikerubungi oleh zombie dan tak mungkin masuk lewat pintu depan. Lalu mulai mencari jalur alternatif, yaitu melalui ventilasi, atap, atau bahkan saluran pembuangan. Arah yang sama yang dituju oleh pacarnya. Tegangan makin memuncak dengan zombie terus mendekat dari semua arah. Dan helikopter satu-satunya harapan untuk keluar. Tak ada pilihan selain bertarung sampai akhir. Elevator itu mulai hancur, memaksa mereka untuk segera melarikan diri. Mereka berhasil berlari, masuk ke salah satu kamar hotel di dekat situ. Tapi Jae-yoon tidak sempat masuk. Elevator jatuh bersama dirinya, dan mereka mendengar jeritanya, lalu mengira bahwa ajalnya sudah dekat. Sebelum mencapai dasar, elevator menghantam panel kaca, memberi Jae-yoon kesempatan untuk melompat keluar di detik terakhir. Para tentara saat itu tercengang dan terus memanggil nama Jae-yoon, namun tak ada jawaban. Mereka pun menganggap bahwa Jae-yoon telah meninggal. Sementara itu Jisoo terus melaju kembali ke hotel. Dia masih terkejut dan meyakini bahwa temannya Jae-yoon telah tewas. Tapi ia tetap menggenggam harapan dan ingin menyelamatkannya. Dia meminta amunisi tambahan agar bisa kembali mencari Jae-yoon, karena hanya dia yang masih memiliki peluru. Para tentara menolak, yakin bahwa Jae-yoon sudah tidak selamat. Maka manajer hotel memutuskan untuk pergi sendirian. Tiba-tiba Jae-yoon sadar kembali, ternyata dia masih hidup. Dalam keadaan bingung, dia melihat sosok dalam kostum beruang teddy bear duduk di atas tubuhnya. Kaget, dia mendorongnya dan menyuruhnya untuk membuka penutup kepala agar bisa melihat siapa dirinya. Mengejutkan, ternyata itu adalah zombie. Jae-yoon menoleh ke sekeliling dan menyadari bahwa ia berada di sebuah toko souvenir. Sementara itu Jisoo terus berjalan menyusuri metro. Ketika dia melihat seseorang mendekat, mengira itu zombie, dia menyalakan gergaji mesinnya untuk menyerang. Tapi pria itu malah berteriak dan mengatakan bahwa dia manusia. Ternyata orang itu adalah pemimpin geng. Lalu anak buahnya pun muncul dan Jisoo sadar dirinya dalam bahaya besar. Mereka adalah sekelompok psikopat. Dia pun mencoba lari, tapi salah satu dari mereka menghajarnya hingga terjatuh. Mereka merebut gergaji mesinnya dan melihat darah di bilahnya. Mereka menyangka bahwa dia sedang berubah menjadi zombie. Pemimpin mereka memerintahkan agar dia dihabisi lalu pergi. Tapi para anggota geng yang sadis justru memutuskan untuk bermain-main dengannya terlebih dahulu. Mereka memberinya kesempatan untuk lari, lalu mulai mengejarnya sambil tertawa.
Di sisi lain Jae-yoon memanggil timnya namun tak ada jawaban. Ia menyadari bahwa mereka telah meninggalkan area tersebut. Dikelilingi oleh zombie, dia berpikir dan lalu mendapatkan ide yang cerdas. Dia melemparkan zombie dalam kostum beruang Teddy itu sebagai percobaan dan mengejutkan, zombie itu mendarat dengan selamat. Terinspirasi, Jae-yoon memutuskan untuk memakai kostum beruang yang besar untuk melindungi dirinya. Dengan keberanian penuh dia pun melompat. Ajaibnya dia mendarat dengan selamat dan keluar dari kostum tersebut. Saat itulah dia melihat zombie berjatuhan dari atap. Timnya ternyata masih hidup dan sedang bertarung. Jae-yoon menghubungi mereka lewat radio dan berkata bahwa dia masih hidup. Tim tentara pun bersorak bahagia dan meminta bantuan Jae-yoon agar bisa melarikan diri. Dia berpikir sejenak lalu mendapatkan ide dan menggelar kasur-kasur di tanah. Lalu menyuruh mereka melompat ke atasnya agar benturan bisa diredam. Begitulah satu persatu anggota tim melompat dan berhasil selamat. Namun sang kapten memilih untuk tetap tinggal. Dengan suara lirih dia mengaku bahwa dirinya telah digigit dan akan berubah menjadi zombie. Dengan mata berkaca-kaca dia berkata untuk menyampaikan salam perpisahan untuk ibunya, saudara-saudaranya, dan istrinya. Dan ya, walaupun dia belum menikah, tapi tetap saja tolong sampaikan. Ia pun mengucapkan salam perpisahan terakhir dan menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan. Semua anggota tim menangis, memanggil namanya berulang-ulang, tapi tak ada pilihan lain. Dengan hati yang berat dan air mata mengalir, mereka terpaksa meninggalkan kapten mereka. Di sisi lain, Jisoo masih dikejar oleh geng psikopat. Ia mencoba bersembunyi di dalam sebuah kereta, tetapi mereka mengikutinya dan mulai memburunya. Dengan cepat, ia memancing mereka masuk ke gerbong yang penuh dengan zombie. Saat geng itu masuk, para zombie langsung menerkam mereka. Jisoo memanfaatkan kekacauan itu untuk melarikan diri. Akhirnya seorang petugas metro menemukannya dan bersembunyi bersamanya di dalam stasiun. Di sana mereka menemukan mayat-mayat warga sipil. Mereka menyadari bahwa geng psikopat itu ternyata telah membantai warga sipil. Sementara itu Jae-yoon dan timnya berhasil sampai ke garasi dan masuk ke dalam mobil milik manajer hotel. Namun salah satu dari mereka menolak untuk pergi. Ia memilih untuk tetap tinggal menunggu sang kapten. Saat akhirnya melihat kaptennya telah berubah menjadi zombie, ia dipenuhi rasa duka mengenang bagaimana baiknya sang kapten kepadanya. Selalu berbagi makanan dan memperlakukannya dengan sangat baik. Tak sanggup membiarkannya menderita, ia pun meminta maaf dan menembak kepala sang kapten untuk mengakhiri penderitaannya. Lalu bergabung kembali dengan tim. Mereka pun sampai di sebuah restoran dan akhirnya bisa makan serta minum. Jae-yoon mencoba menghubungi Jisoo dan akhirnya ia menjawab. Ia memberitahu bahwa ia berada di stasiun metro. Jae-yoon terkejut menyadari bahwa Jisoo masih dalam bahaya. Ia segera memutuskan untuk pergi menyelamatkannya. Ia berpamitan kepada timnya dan meminta mereka untuk pergi tanpanya, mengatakan bahwa Jisoo adalah pacarnya, dia yang akan melindunginya, dan dia tak mau mempertaruhkan nyawa teman-temannya. Lalu ia mengambil motor dari restoran dan melaju secepat mungkin. Saat ia tiba, ia mencoba mendobrak gerbang logam. Jisoo mendengar suara tersebut dan panik, mengira bahwa geng psikopat telah kembali. Namun kemudian ia mendengar suara Jae-yoon memanggil namanya. Ia pun merasa begitu lega dan berlari ke arahnya. Jae-yoon melawan zombie yang menghadangnya. Dan saat mereka akhirnya bertemu kembali, mereka saling berpelukan sambil menangis. Jae-yoon meminta maaf karena datang terlambat dan berjanji akan melindunginya mulai sekarang. Saat mereka mencoba kabur bersama, segerombolan zombie menghadang jalan. Jae-yoon melawan mereka dengan senjatanya hingga senjatanya macet. Saat para zombie mulai mengelilingi mereka dan tampaknya semuanya akan berakhir, teman-temannya para tentara tiba di saat terakhir. Mereka menghabisi para zombie dan menyelamatkan Jae-yoon. Jae-yoon pun saat itu terkejut. Ia tak percaya teman-temannya kembali untuknya. Mereka berkata bahwa Jae-yoon telah menyelamatkan hidup mereka berkali-kali. Sekarang giliran mereka membalasnya.
Bersama-sama mereka kabur dari kota dengan mobil. Akhirnya mereka pun selamat. Tim mengetahui bahwa tentara telah membangun tempat perlindungan bagi para penyintas dan mereka sepakat untuk menuju ke sana, menjauh dari ancaman zombie. Jisoo memberikan Jaehyun sebuah album yang berisi lagu yang ia beli dari toko tempat ia semula berniat untuk memutuskan hubungan. Jaehyun terharu dengan itu dan menyadari bahwa Jisoo sudah tak marah lagi kepadanya. Saat mereka melintasi jembatan, Jaehyun menggenggam tangan Jisoo dan menyatakan bahwa ia masih mencintainya. Dan begitulah akhir cerita mereka yang aneh namun tetap menyentuh. Terima kasih telah menonton, dan walaupun kita semua pengangguran yang nyata, saya doakan kita sehat-sehat saja serta tidak berubah menjadi zombie. Akhir kata saya Dorian, undur diri. Annyeong.